Yo sobat peraih mimpi, tentunya teman-teman selalu dalam kemakmuran dan teman-teman selalu dalam keberlimpahan. Di kali ini kita pengen diskusi biar setiap saat itu banyak uang. Apa yang membuat kita itu setiap saat bisa banyak uang dan kita bisa meraih apa yang menjadi impian kita. Dan di sini kita pengen berbagi ya. Mungkin di video-video saya yang kali ini atau di video di channel ini itu tidak seperti biasanya yang hanya monolog podcast. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang jadi narasumber juga yang itu dirinya juga akan mengisi dalam bentuk monolog podcast. Dan isinya tentu saja selalu bermanfaat dan selalu dalam koridor pengembangan diri yang bisa membuat kita semakin maju dalam kehidupan. Kita pengen membahasnya satu persatu ya. Terus kita juga di sini akan membagikan beberapa poin yang itu nanti bisa dipelajari dan teman-teman bisa menerapkannya untuk berbagai hal. Tentu saja yang dibahas di sini adalah keuangan, yaitu untuk keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan itu juga bisa digunakan untuk aspek-aspek lain yang teman-teman sendiri bisa mengembangkannya dan teman-teman bisa menjalankannya. Tapi diingat ya, ini hanya menggunakan pikiran kita. Kita tidak ada sesuatu yang mungkin harus berbayar atau harus kita mengeluarkan sesuatu yang itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka datang ke tempat yang orang katanya sakti, itu di sini nggak berlaku. Karena apa? Di situ kita menanamkan sugesti kita menanamkan input pada pikiran bawah sadar kita. Di sini kita belajar mandiri, kita belajar menggunakan potensi yang ada dalam diri kita dan kita bisa menggunakannya setiap saat dan kapan saja. Dan ini tentu saja berguna untuk teman-teman dan ini akan menjadi sebuah dorongan yang merubah kehidupan teman-teman ya. Kita langsung mulai aja di poin pertama. Kita harus menentukan tujuan kita. Tujuan kita kalau setiap saat punya banyak uang itu mau digunakan untuk apa? Misalkan nih, teman-teman memiliki penghasilan ratusan juta setiap bulannya. Itu mau digunakan untuk apa uang itu? Dan akan dikembangkan bagaimana? Terus bagaimana teman-teman menciptakan masa depannya? Ya mungkin teman-teman memiliki keinginan untuk mempunyai mungkin mobil impian, rumah impian, atau bahkan pengen keliling dunia. Itu jadikan sebuah tujuan dan itu jadikan sebagai salah satu target utama atau misalkan titik poinnya. Ya misalkan gini, teman-teman saat dalam perjalanan menggunakan Google Map. Dari Google Map ini teman-teman itu kan tujuannya mau kemana, dan dari situ ada sebuah panduan ya, ada garisnya. Nah, begitu juga apa yang teman-teman bisa pelajari di channel ini itu adalah semacam Google Map atau itu Waze kalau teman-teman menggunakan map yang lain ya. Jadi di sini kita bisa belajar dan kita bisa terus mengembangkannya. Setelah teman-teman menentukan tujuannya, siapkan juga yang namanya dream book. Nah, dream book ini teman-teman bisa melakukan rancangan ke depannya bagaimana, apa yang menjadi impian teman-teman. Bisa tuliskan di situ. Tapi dengan syarat itu bukan nanti, bukan besok, atau bukan kapan-kapan. Yang ditentukan dalam dream book itu adalah sesuatu yang memang kita sudah miliki ya, ditulis di situ. Meskipun itu belum, tuliskan bahagianya kita, terus senangnya kita, bahwa kita sudah memiliki itu semua dan kita sudah mendapatkannya. Rasakan seolah-olah itu nyata. Meskipun ini sebenarnya kita memanipulasi pikiran bawah sadar kita, namun kita kan tidak merugikan orang lain. Yang jelas kita bisa mengembangkannya sendiri dan itu untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Saat kita udah menentukan itu, saat kita udah menggunakan itu, maka alam semesta akan menyesuaikan dirinya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita dan kita bisa menjadi orang yang selalu dalam kelimpahan. Tentu saja dalam segi keuangan. Nah, keuangan di sini kita misalkan nih belum mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita buatlah seolah-olah itu sudah kita miliki dan itu sudah kita dapatkan. Dengan begitu, alam semesta juga akan menyesuaikan dirinya dan itu akan menjadi sebuah perwujudan nyata dalam kehidupan kita. Ingat ya, sesuatu yang ada di dunia ini tercipta dari dua kali penciptaan. Pertama dalam pikiran kita dan yang kedua adalah dalam realitas nyata. Dan dari situ, saat kita sudah mengembangkannya dan kita mulai belajar dari sekarang dan kita
udah mahir dalam membentuk apa yang menjadi impian kita dalam pikiran, tentu saja waktu yang akan menjawabnya, dan itu semua akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman jangan pernah ragu, meskipun ada yang berkata, wah kamu membohongi diri sendiri, wah kamu memanipulasi kehidupanmu, ya biarin aja, orang itu hanya bisa menilai, dirinya nggak bisa menerapkan. Tapi kalau apa yang sudah jadi tujuan teman-teman itu udah tercapai, maka teman-teman akan dihormati orang dan teman-teman akan dihargai. Dan tentu saja fokus saja ke diri teman-teman sendiri, jangan fokus ke orang lain. Lalu yang kedua adalah sikap. Nah, sikap kita bagaimana? Kita memiliki sikap yang biasanya nih, misalkan kita yang tadinya suka mengeluh tentang kekurangan atau bahkan sesuatu yang tidak cukup, tentu saja dalam segi keuangan, itu segera dirubah. Kalau kita sudah merubahnya dan kita sudah menjadikan itu semua adalah sesuatu yang memang sudah kita miliki dan sesuatu yang sudah kita dapatkan, maka dari sikap itu akan membentuk karakter kita dan membentuk kebiasaan kita. Dari situ maka perlahan jalan atau peluang itu akan semakin terbuka dan kita akan menjadi seseorang yang jauh lebih berkelimpahan lagi dari kondisi sebelumnya. Ingat, segala sesuatu tercipta dari pikiran kita. Setelah kita memiliki pikiran yang positif tentang hidup kita, maka kenyataan yang ada itu adalah segala sesuatu yang positif juga tentunya. Dan teman-teman bisa terapkan itu tanpa teman-teman itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan memaksakan cara, pengen punya penghasilan berapa tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Misalkan kita menipu orang atau kita mengajak orang untuk yo berdonasi yo ke aku nih, aku butuh bla bla bla. Dari situ apa? Kita memaksakan cara dan itu nggak bertahan lama biasanya kalau kita sudah mencapainya. Tapi kalau kita dengan cara yang baik, kita dengan cara yang memang dalam koridor yang tepat, itu kita akan otomatis mendapatkan segala sesuatu yang memang itu menjadi tujuan kita dan menjadi apa yang kita inginkan. Ilmu yang saya sampaikan di sini maupun di channel saya itu adalah sesuatu yang simpel dan itu sederhana banget, tidak perlu hal-hal khusus. Mungkin kita hanya menyiapkan sebuah buku untuk buku impian, atau nanti teman-teman bisa download di deskripsi. Terus kita cukup menggunakan buku syukur. Nah itu nanti ada sendiri ya videonya ya tentang syukur. Nah teman-teman bisa lakukan mulai saat ini dan saya menyediakannya gratis. Teman-teman bisa download dan nanti bisa teman-teman print dan teman-teman tuliskan di situ apa yang menjadi impian teman-teman dari berbagai aspek tentunya ya. Lalu di poin ketiga adalah inovasi cara. Kita harus melakukan inovasi atau perubahan-perubahan cara yang tadinya biasa-biasa aja, kita harus merubah dengan cara-cara yang mungkin itu adalah cara-cara baru. Teman-teman ada ide apapun, aplikasikan, lalu teman-teman jalankan. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan hasil bagaimana, evaluasi lagi. Oh ini kurang, aku harus kembangkan lagi. Oh ini belum pas, aku harus sempurnakan lagi. Lakukan itu terus-menerus. Karena apa? Dalam hidup itu adalah sesuatu yang dinamis ya dalam kehidupan. Kalau itu kita sudah melakukannya dan kita selalu berinovasi mengikuti sebuah perubahan, maka hidup kita juga akan berubah. Tentu saja jauh lebih baik dari kondisi-kondisi yang mungkin di masa lalu, mungkin di saat ini. Dan teman-teman akan menjadi orang yang memang seperti apa yang teman-teman pikirkan. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.